Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikana, Lampung. Sementara itu, 2 anggota TNI yang diduga terlibat masih berstatus saksi dan dalam pemeriksaan. Pemirsa, selain menetapkan tersangka, polisi juga hadirkan sejumlah barang bukti seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin, sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik lain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak temukan, kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Sementara itu, pemirsa, dari hasil otopsi 3 polisi yang gugur ditembak di area vital. Penembakan tersebut menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing 1 dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikana, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, kasus gugurnya 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam ini terus dilanjutkan. Lokasi judi di Waikanan, Lampung tersebut disinyalir sebagai lokasi maraknya senjata api rakitan. Ya, dalam dialog iNews Prime, Kapendam 2 Sriwijaya juga menjelaskan kedua oknum anggota TNI yang ditemukan berada di lokasi pun diduga menjadi koordinator berjalannya judi sabung ayam ini. Kasus gugurnya anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung terus dilanjutkan. Usai penyelidikan, sejumlah barang bukti diamankan Polda Lampung, termasuk 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP. Pada saat kejadian, juga ditemukan 3 senjata yang mengakibatkan gugurnya Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya. Lokasi judi sabung ayam ini pun disinyalir menjadi lokasi maraknya senjata rakitan secara bebas. 6 mm kalibernya, kaliber senjatanya gitu. Ya, Pak Eko, bisa Anda jelaskan bahwa sebelumnya pada statement Anda menyebutkan ini merupakan area Texas atau area hitam karena ditemukan banyak beredar senjata api rakitan. Apakah benar? Baik, terima kasih. Oke. Kalau kita mengupas kembali tentang historical ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi, bagaimana penemuan industri produksi senjata, terus pemusnahan senjata, terus dari masyarakat menyerahkan senjata, dan itu terjadi di tahun-tahun 2024, 2023. Baik tahun-tahun sebelumnya. Artinya konstruksinya ini menjadi hal yang unik gitu terkait dengan senjata-senjata rakitan ini. Oke. Dan ini kan bukan berlangsung kali ini saja, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, baik. Istilah Texas itu sebenarnya juga dari masyarakat sekitar. Jika saya hanya bertanya saja, bagaimana pendapat saudara-saudara atau teman-teman? Ya, bagikan Texas. Jadi saya hanya mengutip gitu. Hingga kini 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini statusnya masih sebagai saksi. Namun kedua oknum ini diduga berperan sebagai koordinator dalam judi sabung ayam ini. Pelaku, dalam hal ini anggota yang diduga sejauh ini ya, bisa menjadi koordinatornya di tempat. Judi sabung ayam ini. Tetapi dari keterangan sementara yang juga kita peroleh, masih ada orang-orang lain selain 2 pelaku ini. Artinya tidak menutup kemungkinan selain oknum ini masih ada oknum-oknum lainnya. Nah, tapi kan ini masih harus menjadi suatu kegiatan investigasi lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut. Sampai saat ini Polda Lampung telah menetapkan 1 warga sipil sebagai tersangka dan masih akan terus mendalami kasus ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang tetap memprioritaskan pemerataan pendidikan dan infrastruktur meski dilakukan efisiensi anggaran. Ya, diantaranya dengan mengalihkan anggaran pembangunan sekolah menjadi beasiswa agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Pemerintah Kota Semarang akan mengalihkan anggaran pembangunan sekolah baru ke program beasiswa bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta. Keputusan ini akan dilakukan demi meratanya manfaat pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain sektor pendidikan, dalam rencana pembangunan jangka menengah, daerah ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, dan sekolah akan dilakukan secara merata. Hal tersebut menjadi program pasangan Agustina Iswar untuk memperbaiki Kota Semarang. Nanti mungkin ketika kita memiliki keleluasaan di tahun-tahun berikutnya, ketika anak-anak sudah selesai kita rawat, bahwa akses pendidikan itu mereka dapat, baiklah kita mengembangkan kembali infrastruktur support bagi anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri. Selain itu, Wakil Wali Kota Semarang juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia agar menjadi budaya bersama menciptakan Kota Semarang yang lebih baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Meski dinyatakan pilot, investor baru akan menjalankan aset PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, ribuan ex-pekerja Sritex menandatangani kontrak baru, yang mana di Brebes, Jawa Tengah, salah satu pabrik juga akan memperkerjakan ribuan karyawan. Usai adanya investor baru yang akan menjalankan aset PT Sritex, sejumlah karyawan PT Sritex telah mendapatkan kontrak baru. Meski demikian, untuk operasional investor baru PT Sritex belum dapat dipastikan. Telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali ex-pekerja Sritex Group dengan investor. Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya minat dari investor yang ingin melanjutkan bisnis PT Sritex Group. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, salah satu pabrik sepatu akan memperkerjakan karyawan yang terdampak PHK. Sejak tahun 2020, pabrik sepatu ini telah merekrut sebanyak 8.000 pekerja dan rencananya akan merekrut ribuan pekerja lainnya. Di tahun ini ada kurang lebih 8.000 karyawan yang direkrut dari tahun 2020 dan ke depan masih akan dilakukan pengembangan pembangunan. Yang di dalam kesulitan saat ini yang terjadi di bukan hanya Indonesia, regional di dunia, teman-teman Tak Suhu membuka lowongan mencapai 25.000 lowongan pekerjaan. Ini sangat luar biasa. Karena itu kita untuk mensupport dan terima kasih pada Gubernur Jawa Tengah, Kapolda, Pamdam, seluruh jajaran. Diharapkan dengan masuknya ribuan pekerja ini dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Perempuan Internasional, Vision Plus bersama Liberty Society Foundation mendukung gerakan pemberdayaan perempuan Indonesia. Ya, dalam acara Charity Gala Dinner yang digelar di kawasan Senen ini, di mana Vision Plus ini akan memberikan berbagai pelatihan bagi perempuan Indonesia di bidang media dan teknologi. Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, hadir dalam acara Charity Gala Dinner yang diselenggarakan Liberty Society Foundation di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Vision Plus berkolaborasi dengan Liberty Society Foundation mendukung gerakan pemberdayaan perempuan melalui workshop dan training bagi 100 perempuan Indonesia di bidang konten, media, dan teknologi. Harapan kami supaya program ini bukan hanya short term ya, tapi something yang sustainable. Karena seringkali kalau training dan workshop itu sekali sudah selesai tidak dilanjutkan. Jadi kita ingin ini impactnya bukan hanya untuk skill dan knowledge ya, untuk mereka bisa level up di UMKM, tapi juga untuk kedepannya seperti apa untuk membangun bisnis secara finansial dan juga sosial gitu. Kita ingin untuk menggalang dana melalui charity auctions dan gala dinner auctions untuk 100 perempuan bisa lebih berdaya. Kita melihat banyak sekali drop-out kids, marginalized komunitas juga yang kita memberdayakan melalui salah satunya adalah dengan Gala of Hope ini. Dukungan pemberdayaan perempuan Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional ini juga ditunjukkan oleh sejumlah stakeholder yang hadir dalam acara malam amal tersebut. Saya selalu mensupport semua kegiatan yang berhubungan dengan perempuan, dan perempuan itu buat saya harus berdaya secara ekonomi, dan agar
kita bisa membantu keluarga, tapi juga kita punya kepercayaan diri. Karena kita berkolaborasi dengan Liberty Society untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak yang dari kalangan kaum marginal, untuk mereka menjadi punya masa depan yang lebih baik. Berbagai kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan yang mampu mencetak para perempuan dengan kemampuan bersaing di berbagai bidang. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan.